Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Arogya paramalabha santuti paramang danang wisa saparamanyati nibbanang paramang sukang ti. Kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Merasa puas adalah kekayaan yang paling berharga. Dipercaya adalah sanak keluarga yang terbaik. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Kepada pemimpin puja bakti yang saya hormati, para romo, ramani, bapak ibu saudara sekalian yang saya hormati, selamat pagi, sotihotu, namo buddhaya. Tentu pada kesempatan hari ini atau di pagi hari ini kita bersama-sama kembali melakukan puja kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, tentu ini adalah merupakan salah satu kesempatan yang baik di mana cuaca yang dikatakan adalah tidak mendukung, ya, karena dikatakan bahwa ya alam ini tidak pasti. Kapan mau hujan, kapan mau panas, ya, kapan mau bencana, kita tidak ada yang tahu. Ya, Bapak Ibu dan sekalian, gimana kabarnya? Sehat? Waras? Waras. Ada yang tidak waras? Ya, semua waras ya. Saya kira kalau Bapak Ibu tidak waras, nggak masuk wihara. Bapak Ibu mangkal di pinggir jalan sambil mainan kaleng. Nah, karena Bapak Ibu saudara sekalian punya kesehatan atau boleh dikatakan adalah sehat luar dan dalam. Artinya adalah kita punya kesehatan secara jasmani dan batin. Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini hidup sebagai manusia. Ini juga punya yang namanya ada nama dan rupa, ada badan dan jasmani. Nah, juga demikian apabila kita hidup dalam lingkungan hidup yang tidak sehat, maka kita pun tidak akan bisa menjadi orang yang sehat. Bapak Ibu saudara sekalian, hidup di lingkungan yang tidak sehat sekalipun secara batin, maka Bapak Ibu akan tertular atau terkondisi, atau pada saat itu Bapak Ibu juga menjadi orang yang tidak sehat. Nah, maka dari itu Bapak saudara sekalian, kesehatan di antara batin dan jasmani sangat penting. Jadi dikatakan dalam Dhamma bahwa antara batin dengan jasmani itu saling punya sangkut pautnya. Jadi pada saat batin kita sakit, jasmani pun akan bisa sakit. Demikian pula sebaliknya, apabila jasmani kita sakit, batin pun akan bisa sakit. Nah, itu adalah penderitaan. Penderitaan yang muncul, ya terkadang pada saat kita tidak mengharapkan penderitaan itu muncul, kita selalu menderita dalam hidup ini. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, tentu kita hidup sebagai manusia, ini akan mengalami suatu sakit. Dan sakit itu pun pasti akan muncul. Nah, tetapi kita tidak tahu kapan kita sakit. Bapak Ibu punya penyakit? Ada yang punya penyakit di sini? Tidak ada. Jadi semua sehat ya? Sehat. Paling punya penyakit yang ringan-ringan Bante, panuan. Penyakitnya ya mungkin kanker ya. Kantongnya kering. Katanya kalau lihat dompetnya itu nangis kayak lihat bawang. Karena apa? Dompetnya kosong, nggak ada isinya. Nah, maka di situ Bapak Ibu sekalian, penyakit yang paling berbahaya itu adalah penyakit batin. Pada saat dikatakan bahwa kita punya penyakit batin. Apa itu penyakit batin? Kita punya 3 akar penyakit yang ada di dalam batin kita. Bapak Ibu punya penyakitnya? Pasti punya. Kita semua ini masih ada penyakitnya. Yaitu adalah adanya loba. Apa itu loba? Keserakahan.
Mungkin Bapak Ibu saudara sekalian, rasa serakah itu pun akan hilang pada saat Bapak Ibu sudah apa? Sudah melatih diri dengan baik. Bapak Ibu setiap hari datang ke wihara, berdana makanan ke wihara. Tapi kalau masih punya sifat serakah, ini harus dikoreksi. Ini yang salah siapa? Ya, tentu pasti yang salah ada diri kita masing-masing. Bapak Ibu saudara sekalian, datang ke wihara membawa makanan, minuman, obat-obatan, dan jubah, dan segala macamnya. Tujuannya apa? Tujuannya selain berbuat baik adalah belajar melepas. Bapak Ibu bisa melepas? Bisa. Nanti istri suaminya dilepas bisa? Nanti bilang, wah Bante ngomongin melepas mah mudah. Coba Bante itu lepas jubahnya. Ini mau ikut puja bakti ya. Kucingnya masuk, biarin saja. Nah, jadi pada saat kita membicarakan teori melepas atau melepas rasa kemelekatan itu tidak mudah. Kalau misalkan kita membahas, ya Bapak Ibu harus sering berbuat baik, ke wihara, berdana, itu hanya nyuruh orang lain. Tapi diri sendiri tidak pernah melakukan berdana. Ini juga harus dikoreksi. Nah, jadi artinya itu bukan hanya sekedar teori, tetapi adalah kita mempraktekkan ajaran Sang Buddha. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kalau misalkan yang laki-laki bisa melepas istrinya, maksudnya itu jadi samanera, jadi biku, itu luar biasa. Kalau yang perempuan melepas hidupnya, ya maksudnya bukan melepas hidupnya mati, bukan. Melepas hidup sebagai seorang perumah tangga dan menjadi seorang apa? Atasilani. Kalau mau. Nah, itu bukan hanya sekedar teori, tapi nanti kita akan bisa belajar bagaimana bisa melepas keserakahan. Nanti suatu ketika Bapak Ibu saudara sekalian punya handphone banyak, gadgetnya banyak, terus suruh melepas, kira-kira mau dilepas? Ya kalau yang sudah jelek-jelek nggak apa-apa dilepas. Nah, tentu Bapak saudara sekalian, kita belajar melepas itu bukan hanya sekedar memberikan kepada orang saja. Tetapi di situ pada saat kita memberikan kepada orang lain, Bapak Ibu, dana ke wihara, entah itu makanan, untuk dana pembangunan, untuk akses yang lain, itu adalah bagaimana Bapak Ibu mengurangi sedikit demi sedikit keserakahan yang muncul. Karena pada saat kita punya penglihatan, melihat hal-hal yang indah, yang enak, makanan yang lezat, mungkin dalam pikiran kita, wah rasanya ini menghabiskan. Bapak Ibu lihat apa? Kue tiaw, wah rasanya kok ini 2 hari nggak makan. Bapak Ibu pernah 2 hari nggak makan? Nggak pernah ya. Kalau Bapak Ibu 2 hari tidak makan, pasti rasa lapar itu luar biasa. Pada saat Bapak Ibu melihat objek makanan yang enak sekalipun, rasanya kita ini ingin menghabiskan. Kalau perlu sak piring-piringnya dimakan. Tapi pada saat kita bisa merenungkan bahwa ya tentu pada saat kita merelakan, melepas, artinya adalah kita sedikit melepas. Ya termasuk, ya saya sendiri masih belajar melepas. Melepas apa? Melepas kebiasaan di rumah. Kalau Bapak Ibu di rumah bosan, gelisah, biasanya kalau bete itu perginya kemana? Warteg. Makan-makan sama temennya, nongkrong. Nah kalau jadi biku begini, bisa ke warteg? Ya nggak bisa. Mau nongkrong, ini dikira orang gila. Nah makanya kita ya disarankan ya untuk apa? Untuk melatih batinnya. Ya meditasi lah. Ya memang itu teorinya meditasi. Tapi pada kenyataannya tidak sesuai. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, itu adalah keserakahan yang harus kita kikis. Yang kedua adalah kebencian. Kebencian itu timbul juga bisa dari orang lain, dari pihak lain atau dari diri sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian, suatu ketika kita akan mendapatkan hal yang tidak nyaman, yang tidak kita duga, atau hal yang mungkin tidak pernah kita ingin dapatkan. Adalah suatu ketika Bapak Ibu saudara sekalian mendapatkan celaan, hinaan, dicaci maki, difitnah oleh orang lain. Maka disitulah tandanya kita harus belajar. Belajar apa? Meredam emosi kebencian. Bapak Ibu saudara sekalian, dikata-katain, dicela, dihina oleh orang lain siapapun, maka teorinya adalah kita harus belajar sabar. Bisa belajar sabar? Bisa. Hanya sabar saja bisa. Tapi Bapak Ibu sekalian,
mengenai kesabaran atau tentang kebencian yang akan muncul, itu adalah hal yang sangat susah untuk kita kendalikan. Karena apa? Karena batin dan pikiran kita ini sangat peka. Bapak Ibu saudara sekalian, keinjek kakinya, kalau sampai 1 minggu tidak lupa sama yang injek, ini hati-hati. Tandanya apa? Besar kebencian kita kepada siapa? Kepada orang lain. Karena kita masih ingat, wah ini orang ini kemarin yang injek kaki saya nih. Terus diingat, terus kurang ajar lah, apalah. Nah tandanya apa? Tandanya kita ini belum bisa melepas. Melepas apa? Kebencian. Nah nanti Bapak Ibu saudara sekalian dikata-katain Bapak Ibu ini manusia yang paling jelek sedunia, yang pernah ditemui oleh orang lain. Bapak Ibu harus belajar sabar. Itu hanya teorinya. Tapi pada saat kenyataannya Bapak Ibu saudara sekalian, kita mendapatkan hal yang tidak mudah. Pada saat kita dicela dihina oleh teman sendiri, terkadang Bapak Ibu juga yang masih muda-muda pernah di PHP, marah tidak? Wah, Bante rasanya sakitnya itu di sini. Kalau bapak-bapaknya ini sakitnya di dompet. Ya. Maka di situ Bapak Ibu saudara sekalian, kita ini masih mengendalikan amarah, kebencian. Sedangkan yang ketiga adalah ego, kemarahan. Nah, jadi kalau kita sudah punya ego, merasa aku ini dilecehkan ya. Aku ini kok sepertinya direndahkan di depan orang banyak. Aku ini punya jabatan yang tinggi. Tapi mengapa kok aku ini selalu dicaci maki, dihina dan seterusnya. Pada saat kita berpikir bahwa aku ini yang paling pandai, akulah yang paling berkuasa, maka batin kita pun tidak akan pernah mengalami kemajuan. Karena apa? Karena pada saat kita berpikir saya ini lebih tinggi daripada saudara, maka di situ nanti kita tidak akan pernah belajar dari orang lain. Andai kata Bapak Ibu saudara sekalian punya kepandaian, punya teori yang bagus, punya pengalaman yang luar biasa, pada saat orang lain menyampaikan entah itu Romo atau Samanera atau siapapun juga, pada saat Bapak Ibu mampu mendengarkan dengan baik tanpa harus dikomen, atau tanpa harus berdebat, atau tanpa harus dalam batin, wah bantenya ini kok nggak pernah belajar apa ya, kok ngomongnya ngalur ngidul. Atau mungkin nanti Bapak Ibu punya pikiran gerundel ya, apa itu gerundel? Dalam batin Bapak Ibu pasti punya komentar masing-masing. Nah jadi artinya pada saat itu kita tidak bisa menerima apa yang disampaikan orang lain. Suatu ketika kita akan bertemu dengan orang yang mungkin dikatakan belum sepada dengan kita. Boleh dikatakan Bapak Ibu punya kedudukan yang tinggi, punya jabatan yang luar biasa, punya status yang baik. Tapi suatu ketika Bapak Ibu diceramahi sama tukang sapu, Bapak Ibu kira-kira menolak atau mau mendengarkan? Nah ini pertanyaannya adalah kita harus mendengarkan dengan baik. Tidak kita melihat itu tukang sapu atau mungkin tukang pemulung atau mungkin anaknya sendiri. Pada saat ia memberikan ungkapan, kita harus bisa mendengarkan dengan baik. Karena kita tidak tahu bahwa apa yang disampaikan itu, ya suatu ketika kita akan bisa merasakannya. Ya, pada saat kita mendengarkan dengan baik, nah itulah tandanya kita belajar. Belajar untuk apa? Untuk rendah hati, bukan rendah diri. Nah, tapi kita akan selalu belajar rendah hati. Nah ketika itu Bapak Ibu saudara sekalian adalah penyakit dari batin. Kita semua masih punya dan memiliki batin yang masih kurang. Jadi artinya yang namanya kekotoran batin itu akan selalu muncul dari 3 akar. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Bapak Ibu saudara sekalian, tentu Sang Buddha juga memberikan solusi dan cara. Bagaimana pada saat kita mendapatkan hal yang tidak nyaman dalam diri sendiri atau di dalam hidup, kita harus belajar menyelesaikan masalah itu. Nah jadi artinya apa? Sang Buddha juga bukan hanya sekedar menunjukkan ini loh penderitaan. Jadi pada saat kita masih punya 3 akar, maka penderitaan itu pun tidak akan berhenti. Selama kita sudah mengurangi penderitaan itu, maka penderitaan itu pun akan semakin berkurang. Nah tentu Sang Buddha bukan hanya sekedar menunjukkan penderitaannya, tetapi memberikan solusinya. Bagaimana penderitaan itu semakin berkurang? Caranya bagaimana? Caranya adalah bermeditasi. Lagi-lagi kok bermeditasi ya Bante? Kok rasanya mendengar meditasi ini bosan? Ya,
Jadi Bapak Saudara sekalian datang ke wihara, melakukan kebaikan, berdana sudah, membaca parita sudah, nanti sudah itu terus duduk bermeditasi. Nah itu adalah latihan batin. Melatih adalah kita pada saat duduk, itu bukan hanya sekedar Bapak Ibu santai-santai terus seperti orang melamun, juga tidak. Pada saat kita duduk bermeditasi itulah kita ini melatih pikiran dan batin kita. Supaya apa? Pada saat keserakahan muncul, kita punya kesadaran, oh saya ini muncul keserakahan. Pada saat Bapak Ibu timbul kebencian kepada orang lain, Bapak Ibu sadar, kebencian saya semakin muncul. Seperti Bapak Ibu terbakar kebenciannya pada saat Bapak Ibu sudah bermeditasi dengan tenang, Bapak Ibu bisa mengendalikan kemarahan itu sendiri. Dan pada saat ego muncul atau aku itu muncul, pada saat itulah Bapak Ibu setelah bermeditasi akan bisa melihat ternyata yang dinamakan ego atau keakuan itu tidak akan bisa membawa kemajuan batin, tetapi akan membawa kemunduran. Nah tentu Bapak Ibu sekalian, itu adalah penyakit yang harus kita sembuhkan di dalam batin kita. Nah tentu meditasi itu adalah meditasi yang sangat-sangat harus kita lakukan. Bukan hanya sekedar teori saja, tetapi terkadang umat Buddha ini bosan kok tiap hari suruh meditasi. Bapak Ibu, kalau kita memberikan makan, kita ini butuh makan. Antara batin dan jasmani ini juga butuh makan. Bapak Ibu makan sehari berapa kali? Berapa kali sehari makan? 3 kali ya? Oke. Kalau Bapak Ibu memberikan makanan batin, sehari berapa kali? Maksudnya meditasi, sehari berapa kali? Berapa kali yang di belakang? Yang tidak tampak berapa kali? Ya ini yang tampak, yang di sebelah-sebelah sana nggak tampak soalnya nggak kelihatan. Pada saat Bapak Ibu memberikan makanan batin dan jasmani itu sangat-sangat tidak seimbang. Kita makan sehari bisa 3 kali, itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan bisa 4 kali, belum ngemil, nanti belum apa lagi. Itu bisa lebih. Pada saat kita memberikan makanan batin, artinya adalah kita ini bermeditasi, melatih batin. Itu mungkin dikatakan seminggu sekali. Ada yang seminggu sekali? Ada. Ada yang seminggu 2 kali? Ada juga. Ini bukan hanya kegiatan rutin seminggu sekali, tidak. Tetapi ini adalah praktek yang harus kita lakukan setiap hari. Ada suatu cerita di desa, mungkin saya juga pernah cerita dengan Bapak Ibu. Ada seorang ibu-ibu yang sangat sibuk, yakni di desa. Ibu ini ngurusin anaknya, kalau misalkan Bapak Ibu punya anak kecil itu pasti rewel. Tidak punya waktu untuk bermeditasi. Seorang ibu ini memang sangat sibuk. Belum nanti ngurusin suaminya yang di sawah, belum dikirim makan. Nanti setelah ngirim makan pulang, anaknya nangis minta susu. Setelah minta susu nanti piringnya belum dicuci, belum masak ini itu. Maka seorang ibu ini tidak memiliki waktu yang banyak untuk melatih meditasi. Tapi suatu ketika dengan cara yang lain, ya ibu-ibu ini pada saat masak, ya. Bapak Ibu suka masak? Ya mungkin kalau ibu-ibu yang suka masak, seorang ibu-ibu ini pada saat membuat sayur. Nah biasanya kalau goreng tempe itu bunyi enggak ya? Bunyi ya. Pada seorang ibu ini pada saat goreng tempe, seng gitu. Apa yang dilakukan? Sabe sata bawantu sukitata. Nanti lagi bunyi seng lagi sabe sata bawantu sukitata. Jadi setiap bunyi apa yang dilakukan itu sang seng. Nah itu ibu itu selalu mengulang sabe sata bawantu sukitata, sabe sata bawantu sukitata. Bapak-bapaknya juga bisa. Bukan hanya sekedar terus latihan di wihara, tidak. Pada saat bapak-bapaknya ini menyapu, suka nyapu tidak? Ini mungkin juga tidak pernah sapu juga. Pada saat kita menyapu halaman, srek sabe sata bawantu sukitata. Nanti lagi srek lagi sabe sata bawantu sukitata. Ya 1 halaman bisa 2 hari selesai. Karena apa? Karena pelan-pelan srek baru sabe sata bawantu sukitata. Ya tentu ya tidak harus seperti itu. Ya agak sedikit cepat tidak apa-apa. Sek sabe sata. Nah jadi itu hanya sekedar bagaimana kita mempunyai cara. Jadi cara meditasi itu bukan hanya sekedar kita duduk berbaring
berdiri atau bercangkaman atau jalan. Tetapi pada saat kita melakukan aktivitas apapun, kita harus senantiasa bermeditasi. Pada saat Bapak Ibu mandi, itu juga bisa. Ambil gayung, sabe, sata. Nanti sabe lagi, sata lagi. Sampai habis. Dan sampai selesai airnya. Itu juga bermeditasi. Atau mungkin umat itu tanya lagi, Bante, selain cara itu bisa tidak? Bapak Ibu salto-salto pun bisa. Kalau mau. Nah tentu itu adalah bagaimana pikiran kita ini bisa bermeditasi dengan benar. Jadi ingat ya, sebelum kita tertidur adalah waktu yang paling baik. Kalau memang Bapak Ibu tidak punya waktu banyak bermeditasi, sebelum tidur pada saat kita berbaring di tempat pembaringan. Nah, maksudnya pembaringan itu bukan tempat kremasi, bukan. Di tempat pembaringan itu artinya adalah tempat tidur. Biasanya kalau Bapak Ibu sebelum tidur ngapain? Sebelum tidur kalau sudah berbaring di tempat tidur, biasanya ngapain? Ada yang update status lah, ada yang masih BBM-an lah. Itu tidur loh ya, mau tidur. Apalagi meditasi. Kalau meditasi kok yang lain gelap, di tempatnya sendiri kok terang. Dia update status ternyata. Dia bosan. Nah pada saat Bapak Ibu sekalian sebelum tidur atau sebelum terlelap tidur pada saat berbaring, coba Bapak Ibu luangkan waktu. Pada saat sudah berbaring, pejamkanlah mata. Ulang kembali sabe sata bawantu sukitata hingga bablas. Tapi bukan bablas mati. Maksudnya bablas tidur, terlelap tidur. Syukur-syukur ya kalau mau bablas sekalian meninggal juga nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan terakhir di alam bahagia. Nah disitulah Bapak Ibu sekalian waktu yang sebaik mungkin pada saat kita bisa melatih dimanapun dan kapanpun. Pada saat Bapak Ibu tidak punya waktu yang luang, pada saat sebelum tidur, luangkanlah waktu sebelum tidur. Apa? Mengulang sabe sata bawantu sukitata. Maka disitulah nanti kita akan bisa belajar membersihkan apa? Kekotoran-kekotoran batin kita. Kebencian itu pun akan semakin berkurang pada saat kita bisa memancarkan cita kasih kepada semua makhluk. Nah itu adalah bagaimana cara kita bisa menyenangkan atau menenangkan batin. Segala sesuatu itu memang tidak ada yang kekal. Tidak ada yang pasti. Ini semua akan semakin berubah. Pada saat kita bahagia pun, kita suatu ketika kita akan pasti menderita. Bapak Ibu ingin mengharapkan kebahagiaan yang seutuhnya. Setiap hari bahagia itu tidak mungkin. Selama kita belum mencapai kesucian. Pada saat Bapak Ibu sudah mencapai tingkat-tingkat tertentu, mungkin saja Bapak Ibu akan bisa mencapai yang namanya kebahagiaan. Tapi diri kita sendiri, kalau kita belum terbebas dari loba, dosa, dan moha, itu tidak akan pernah kita bisa merasakan kebahagiaannya. Yang pada sesaat mungkin, atau mungkin tidak bisa merasakan kebahagiaan yang sesering mungkin. Mungkin ada kalanya kita bahagia, ada kalanya juga menderita. Nah itu artinya Bapak Ibu harus bisa menerima hidup ini sebagaimana adanya. Ada yang mengatakan, Bante, kalau orang bahagia itu bagaimana ya? Kalau Bapak Ibu sehat bahagia tidak? Bahagia. Kalau sakit-sakitan bahagia? Tentu saja tidak. Kalau Bapak Ibu pun punya sakit secara jasmani saja, mungkin Bapak Ibu tidak ada di wihara sini. Mungkin juga di rumah. Pada saat Bapak Ibu mau berbuat baik pun, Bapak Ibu sakit gigi pun itu tidak bisa terlaksana. Karena apa? Karena itu adalah penderitaan. Tidak bisa datang ke wihara lah, atau mungkin pada saat karena sakit harus ke dokter lah. Nah itu adalah gangguan secara jasmani. Inilah Bapak Ibu sekalian tugas kita untuk menyembuhkan batin dan jasmani. Kita ini masih menyembuhkan diri kita sendiri. Kita harus melihat, mengkoreksi diri sendiri. Bukan melihat kesalahan orang lain, bukan melihat kesusahan orang lain, bukan melihat penderitaan orang lain. Tapi kita harus koreksi penderitaan diri kita sendiri. Pada saat kita melihat kekurangan atau kelebihan diri kita sendiri, itu adalah yang paling penting. Daripada kita melihat kesalahan orang lain. Itu tidak akan ada manfaatnya. Manfaat yang paling penting adalah kita bisa melihat diri sendiri. Ya mungkin saja Bapak Ibu boleh melihat tetangga kok dispensernya baru ya. Bapak Ibu omongin lah. Nanti kok kulkasnya baru ya. Bapak Ibu omongin lah. Maka di situ tidak akan ada gunanya. Bapak Ibu harus melihat ke dalam.
pada saat keserakahan, kebencian, iri hati, dendam muncul, kemarahan muncul, kita harus introspeksi. Kita harus melihat ke dalam diri sendiri. Nah, ini adalah cara yang pertama. Kita bisa menyenangkan atau menenangkan batin kita sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memilih keinginan atau menyaring keinginan. Jadi kita ini punya semua keinginan. Jadi artinya pada saat kita punya keinginan, itu belum tentu harus kita turuti keinginan-keinginan itu. Karena apa? Karena pada saat kita punya keinginan, ya diartikan di situ bahwa ada dua jenis keinginan yang akan membedakan bahwa pada saat keinginan itu mana yang baik atau yang buruk. Nah, jadi ada dua ya. Nah, kalau di situ, ya yang pertama adalah tanha, keinginan yang bersifat apa? Negatif. Pada saat kita punya keinginan, kalau sudah pokoknya ya harus, tidak boleh tidak. Nah, itu adalah sifat tanha. Tapi pada saat kita punya canda, artinya apa? Keinginan yang baik. Bapak Ibu punya keinginan menjadi orang yang sehat, sukses, hidupnya selalu bahagia, tidak punya penyakit. Tetapi pada suatu ketika Bapak Ibu dan sekalian harus sakit, harus menderita. Pada saat keinginan Bapak Ibu tidak tercapai, Bapak Ibu bisa menerima dengan sebagaimana adanya. Jadi artinya Bapak Ibu dan sekalian, canda adalah keinginan yang bersifat netral. Mengapa demikian? Karena pada saat kita ingin itu, tetapi tidak pokoknya. Pada saat saya ingin itu dan ingin ini, suatu ketika kita tidak mencapai apa yang menjadi yang suatu pengharapan yang besar, maka kita tidak akan timbul yang namanya kebencian, tidak timbul yang namanya iri hati, atau mungkin marah kepada orang lain, melampiaskan kemarahan, tidak. Tetapi kita akan selalu menerima, memang belum saatnya. Dan yang pertama tanda itu adalah bagaimana pada saat kita punya keinginan, kalau sudah pokoknya ya harus, tidak boleh, tidak. Maka kalau keinginan itu tidak tercapai, kita akan selalu meronta-ronta, menangis, dan seterusnya. Nah, jadi dikatakan bahwa kita mencapai kebahagiaan itu pun sendiri, itu juga ada ukurannya. Di mana pada saat kita bisa menerima dengan sebagaimana adanya, maka Bapak Ibu juga akan bisa menjadi orang yang bahagia. Tetapi kalau kita masih banyak keinginan, maka keinginan itu pun akan tidak pernah memberikan kedamaian. Kalau bapak-bapaknya, istrinya satu kok kurang Bante, nambah satu lagi lah, jadi 2. Kurang 2, nambah lagi 1, jadi 3. Masih kurang lagi, kebangetan. Ibu-ibunya juga nanti kalau ibu-ibunya ini kok suaminya cuma 1 Bante, kurang. Tambah lagi 1, jadi 2. Nanti kurang lagi, tambah lagi 1 lagi jadi 3. Itu adalah keinginan. Pada saat kita bisa mengerem, Bapak Ibu kalau punya mobil ada remnya tidak? Ada ya? Bisa sering injak rem tidak? Iya, harus injak rem. Kalau nggak injak rem, nabrak-nabrak. Demikian pula dengan kita. Kita harus punya rem. Rem itu pun harus cakram. Jadi kadang-kadang mobil itu juga ada yang blong. Remnya itu juga kadang-kadang blong. Atau orang itu tidak memiliki rem sama sekali. Nah, jadi pada saat kita punya keinginan, kita tidak bisa mengerem keinginan itu sendiri. Tapi apabila kita sudah mengetahui bahwa kita harus mengerem keinginan, kita akan semakin bisa mengendalikan keinginan-keinginan. Karena pada saat kita sedikit keinginan, maka akan sedikit permasalahan yang muncul. Setuju tidak? Kalau Bapak Ibu sedikit keinginan, akan sedikit masalah. Sedikit keinginan akan sedikit problem. Setuju? Ya, nanti Bapak Ibu yang punya keinginan-keinginan yang bersifat tanha atau bisa dikatakan adalah tidak ada puasnya, Bapak Ibu harus bisa memilih antara keinginan yang baik atau yang tidak baik. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, mengapa demikian? Karena pada saat keinginan itu tidak tercapai, maka batin kita pun akan semakin menderita. Batin kita pun akan semakin meronta-ronta, menangislah dan seterusnya. Nah, jadi dikatakan dalam Dhamma itu ada 2 kebahagiaan. 2 kebahagiaan itu apa? Ada kebahagiaan yang bermata kail. Artinya apa? Bapak Ibu mencari kebahagiaan duniawi dengan cara yang salah. Bapak Ibu mencari harta kekayaan dengan cara yang salah. Jadi kalau di desa itu ada istilah namanya
puja api, lilin ya. Jadi di mana istrinya ini jaga lilin, nanti suaminya ini pergi mengembara. Namanya babi ngepet. Ada yang pakai begituan? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, kalau ini musim apa? Tahun ini adalah tahun apa? Tahun monyet. Nah, nanti ada yang monyet ngepet gitu ya? Ya tidak. Nah, jadi makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus hati-hati memilih kebahagiaan. Pada saat kita bisa mempunyai kekayaan yang melimpah, dikatakan itu adalah salah satu potensi kebahagiaan muncul. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sepanjang hidupnya miskin terus, makan juga tidak bisa sehari 2 kali, bahkan cuma 1 kali, itu masih untung. Makan sekali, itu masih untung. Nah, itu dikatakan pada saat itu adalah penderitaan yang muncul. Tetapi walaupun pada saat kita hidup sederhana, kalau orang itu bisa menerima sebagaimana adanya, orang itu juga akan bahagia. Demikian pula Bapak Ibu, mencari kekayaan dan jangan mencari hal yang salah. Seperti hanya kebahagiaan itu adalah kebahagiaan seperti yang mata kail. Jadi kita ini bahagia cuma sesaat saja di kehidupan ini sebagai manusia. Tapi setelah lewat kehidupan sebagai manusia, di kehidupan yang selanjutnya, kita tidak tahu penderitaan apa yang muncul dalam hidup kita. Dan kebahagiaan yang tidak bermata kail adalah kebahagiaan yang sejati. Kita hidup dengan sesuai dengan dhamma, tidak mencari hal-hal yang di luar dhamma. Jadi Bapak Ibu mencari kekayaan, mencari harta benda dan seterusnya, itu sesuai dengan dhamma. Hasil keringat sendiri. Nah, jadi di situ ada tulisannya halal. Jadi kalau sudah halal, itu artinya adalah hasil sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itu akan menimbulkan suatu potensi kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak jauh dari kita, itu muncul dari dalam sendiri. Jadi suatu ketika kita harus pilih. Ini ada satu kolom dan satu kolom. Bapak Ibu mau menderita atau bahagia? Ini ada 2 pilihan. Bapak Ibu mau menderita atau bahagia? Pasti ingin bahagia. Maka di situ Bapak Ibu harus memilih. Jika Bapak Ibu mau hidup bahagia, laksanakanlah dhamma dengan baik. Tidak banyak keinginan, tidak banyak menuntut, tidak banyak memberikan hal-hal yang negatif pada diri sendiri. Kemungkinan besar kebahagiaan itu akan muncul. Demikian pula kita juga tidak memberikan penderitaan kepada orang lain. Bapak Ibu tahu pensil? Tahu pensil ya? Tahu. Di zaman dulu waktu saya SD itu pensil itu belum ada penghapus. Penghapusnya pakai karet. Karetnya tali di ujung. Nah, jadi pensil itu gunanya untuk apa? Pensil itu gunanya adalah untuk menulis kebahagiaan untuk diri sendiri dan orang lain. Penghapus gunanya untuk apa? Menghapus penderitaan diri sendiri dan orang lain. Nah, itu artinya adalah kita ini masih menulis di atas apa? Di kehidupan ini. Kita mau bahagia, diri kita sendiri yang menentukan. Bapak Ibu mau menderita, itu diri Bapak Ibu dan sekalian yang menentukan. Bukan siapa-siapa. Nah, jadi artinya kita harus punya tujuan. Tujuan kita ingin hidup bahagia, maka Bapak Ibu harus memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, itu akan menimbulkan suatu kebahagiaan batin. Bapak Ibu memiliki kesehatan batin, itu akan menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa. Yang ketiga adalah kita bisa memilih makanan dan minuman yang cocok, yang sesuai dengan apa? Dengan kebutuhan diri sendiri. Andaikan saja Bapak Ibu sekalian punya penyakit, biasanya kalau sudah manula atau sudah sepuh, penyakitnya apa? Penyakitnya apa? Encok lah, apalagi? Wah, banyak sekali penyakitnya. Pada saat kita sudah sadar diri kita ini menjangkit penyakit. Kalau Bapak Ibu punya penyakit kanker atau punya penyakit, oh jangan jauh-jauh kanker. Kok kayaknya nanti Bapak Ibu takut mendengar penyakit kanker. Apalagi kantongnya kering. Ini bukan membunuh diri sendiri tapi membunuh keluarga. Pada saat kita punya penyakit, kita harus bisa memilih makanan. Makanan itu untuk sehat, untuk apa? Untuk kesehatan diri sendiri. Jadi artinya apa? Pada saat kita sudah bisa mengetahui penyakit kita ini apa, maka di sini nanti kita akan memilih, oh ini makanan yang sehat, yang harus kita makan. Karena nanti kalau Bapak Ibu saudara sekalian punya penyakit apa tadi? Encok. Nah, jadi kalau Bapak Ibu punya penyakit encok, pergi kemana? Ke desa saya, ke Lampung, wah itu bisa kumat, bisa seminggu tidak sembuh. Karena memang jalannya itu kayak
kayak ombak ya, ombaknya itu 7 keliling. Jadi kalau Bapak Ibu punya penyakit harus bisa memilih-milih. Jadi nanti Bapak Ibu punya penyakit, ini makannya apa yang cocok. Pada saat Bapak Ibu sudah memilih itulah, Bapak Ibu akan hidup bahagia, sehat. Tapi sekarang ini banyak makanan yang macam-macam. Dulu di desa itu saya makan, cuma sama pecel itu rasanya nikmat. Rasanya itu makan itu saya habis banyak. Tapi setelah saya pergi ke kota, rasanya rasa lapar itu sudah pada saat melihat itu sudah hilang. Kok sudah kenyang duluan ya? Nah ini adalah gimana ya kita harus bisa memilih makanan yang sehat. Karena pada saat kita makan makanan yang sehat, sudah barang tentu kita juga akan memperpanjang usia kita. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak sayang, tidak cinta dengan diri sendiri, maka Bapak Ibu akan semakin boros. Nanti makan gak makan ya nanti mati. Gak makan ini itu nanti kalau dilanggar nanti kolesterol lah, gula lah dan segala macam lah. Gak urusan Bante, nanti ya ujung-ujungnya ya mati. Ya memang mati. Tapi Bapak Ibu, penderitaan atau tingkat penderitaan itu semakin parah atau tidak. Kalau Bapak Ibu tidak akan pernah sakit seumur hidup itu luar biasa. Dan itu juga bisa terjadi. Tapi kalau kematian itu tetap harus kita alami. Jadi artinya kita harus bisa memilih. Jadi kalau kita kaitkan antara jasmani dan batin, apabila batin kita sakit maka jasmani pun akan ikut sakit. Bapak Ibu saudara sekalian pernah patah hati tidak? Pernah ya? Pernah sakit hati? Pernah. Kalau Bapak Ibu masih muda sakit hati pernah mogok makan? Mungkin ada yang pernah ya. Nah di sini ada cerita bahwa suatu ketika seorang laki-laki, ya ini di desa, seorang laki-laki ini ingin menikah dengan pasangan hidupnya. Tapi emang ini laki-laki ini memang tidak laku-laku ceritanya. Sudah usianya agak sedikit lanjut. Tidak laku-laku, ya agak sedikit. Saya tidak ya membicarakan dia ini sedikit punya keburukan tertentu. Nah suatu ketika karena ingin menikah, ngebet banget, nggak sabar. Seorang perempuan ini membatalkan secara tiba-tiba. Ya, jadi ini tidak disangka ini kok sudah dibatalkan. Nah akhirnya apa? Seorang laki-laki ini sakit hati. Bukan hanya mogok makan pada saat itu saja. Jadi artinya kalau sudah mogok makan itu mau mati. Pada saat itu seorang laki-laki ini ambil minuman keras. Dulu namanya itu nyupot. Bapak Ibu tahu? Nah, minuman keras itu dicampur dengan autan. Ya, saya tidak tahu ini jadinya apa ini. Pada saat setelah minum minuman itu, ternyata seorang laki-laki ini matanya ini buta. Tidak bisa melihat. Nah itulah Bapak Ibu dan sekalian salah satu contoh bahwa pada saat kita punya penyakit batin, maka dampaknya pun akan kepada apa? Jasmani. Pada saat Bapak Ibu tersakiti atau disakiti oleh orang lain, Bapak Ibu harus bisa menjaga batin dan jasmani. Mungkin batin kita boleh sakit, tapi kita harus menjaga supaya jasmani kita tidak disakiti oleh orang lain. Nah itu adalah cara yang ketiga. Yang keempat adalah bagaimana kita ini bisa memilih waktu atau mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Kita punya 4 waktu. Ya, saya percepat saja. Waktu yang pertama adalah waktu untuk diri sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kalau makan masih disuap? Enggak ya? Nanti yang nyuapin anaknya. Jadi kalau kita ini punya waktu diri sendiri adalah waktu untuk apa? Untuk makan, untuk istirahat, dan lain-lain. Itu adalah waktu untuk diri sendiri. Itu sangat penting. Jadi artinya adalah kita harus mandiri. Jangan bentar-bentar makan. Nah, nanti ini jadi orang anak kecil lagi. Nah, pada saat itulah kita harus mandiri. Makan sendiri, minum sendiri, ngapain juga harus sendiri. Dan yang kedua, apa di situ? Waktu untuk keluarga ya. Waktu untuk keluarga kira-kira penting tidak? Penting. Karena kita ini lahir bukan dari batu. Sebagian besar adalah dari seorang ibu. Seorang ibu yang berjasa melahirkan seorang anaknya. Kira-kira kalau tidak ada seorang ibu bisa lahir? Bapak-bapaknya bisa melahirkan enggak? Enggak ya? Ini yang bisa ini hanya seorang perempuan, hanya seorang ibu saja. Nah makanya di situ Bapak Ibu dan sekalian kita harus bisa menjalin hubungan keluarga dengan seorang ibu dengan baik.
Karena pada saat seorang ibu melahirkan atau pada saat mengandung selama berapa bulan? 9 bulan 10 hari ya. Kurang lebih ya begitu. Ada yang 10 bulan, ada yang 12 bulan. Jadi besar di perut, keluar sudah dewasa. Nah pada saat orang tua mengandung itu bukan hanya sekedar memberikan makan atau pada saat itu, tapi menggendong apa? Juga menderita loh. Kalau orang tuanya tidak ikhlas, wah ini kok anaknya cepat-cepat keluar, kok lama sekali di perut, pengennya diturunkan biar cepat keluar. Nah jadi di situ Bapak dan sekalian, pengorbanan seorang ibu atau orang tua itu luar biasa. Jadi artinya apa? Kita harus membangun keluarga yang harmonis. Pada saat kita punya keluarga dimanapun kita berada, entah itu jauh dengan orang tua, paling tidak kita memberikan komunikasi yang baik kepada mereka. Sehingga apa? Kita akan menjalin hubungan yang harmonis. Tentu ini ada suatu pengamatan, di mana seorang keluarga ini bisa bersikap romantis atau harmonis pada saat muda saja. Tapi kalau sudah umur 50 tahun ke atas, boro-boro bisa romantis. Kalau misalkan namanya ini Paijem ya dipanggil Paijem. Dari mana Jem? Nanti yang bapak-bapaknya namanya Paino ya panggil Paino. Nah itu tidak ada rasa romantis-romantisnya atau tidak ada keharmonisan dalam keluarga. Nah jadi Bapak Ibu dan sekalian harus ingat. Pada saat nanti Bapak Ibu tua atau lanjut usia, Bapak Ibu harus bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan keluarganya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar cerita. Ini saya juga pernah mendengar cerita. Seorang kakek-kakek yang membawa bunga mawar untuk seorang neneknya. Pernah mendengar? Ya, kalau belum ya ini. Seorang kakek-kakek ini membawa bunga mawar yang harum, lembut. Biasanya kalau bunga mawar itu warnanya putih ya. Kalau tidak putih biasanya merah. Suatu ketika seorang kakek ini menunggu seorang nenek yang pulang dari pasar. Nah, di akhirnya seorang nenek pulang dari pasar. Kakek ini ya datang menghampiri seorang nenek. Sayang, ini kakek ini manggilnya sayang ya. Ceritanya begitu. Sayang, aku berikan bunga mawar ini untukmu sayang. Tapi seorang nenek ini bingung, ini nggak biasa-biasa ini. Kakek ini sakit apa ini? Dipegang ini kepalanya. Jangan-jangan sakit, ternyata tidak. Nah suatu ketika seorang kakek sudah mengatakan hal yang demikian, seorang nenek ini bertanya-tanya. Dia bertanya kepada seorang kakeknya, sayang, dibalik panggil sayang juga. Karena ingin apa? Menjalin hubungan yang harmonis. Sayang, mengapa kok bunga mawar? Mengapa kok enggak bunga yang lain saja? Bunga bang lah atau bunga apa gitu ya? Atau bunga bangkai maksudnya begitu. Suatu ketika seorang kakek ini, karena bunga ini lembut seperti engkau sayang yang sudah tidak punya gigi. Pada saat itu seorang nenek itu tertawa hingga gigi palsunya ini copot, jatuh. Dan akhirnya apa? Hubungan yang harmonis itulah muncul di dalam keluarga itu. Jadi bukan hanya sekedar dia masih muda saja bisa romantis, bisa harmonis, tidak. Tapi pada saat manula lanjut usia masih memiliki hubungan yang harmonis. Itu yang harus kita patut jaga. Jadi nanti Bapak Ibu dan sekalian, pada saat sudah usia lanjut pun hubungan yang harmonis itu harus tetap dijaga. Bukan hanya sekedar masih muda, sayang, nah, nanti manggilnya begitu, lebay banget gitu ya. Nanti kalau sudah tua, nggak pakai sayang-sayangan sudah hilang semua. Nah jadi nanti Bapak Ibu dan sekalian harus melatih demikian, itu sangat penting. Yang selanjutnya adalah waktu untuk spiritual, untuk sosial. Ya. Yang ketiga adalah waktu untuk sosial. Artinya apa? Kita ini hidup tidak bisa sendiri. Bapak Ibu pernah mendengar cerita, aduh saya pengen mati terus kubur sendiri. Bisa? Tentu saja tidak bisa. Pada saat kita sakit, tentu kita membutuhkan orang lain yang ada di sisi kita. Pada saat nanti kita akan meninggal dunia pun, Bapak Ibu walaupun zaman sekarang ini sudah modern, tinggal pencet, langsung langsung jadi abu, tapi kita juga membutuhkan orang lain untuk memencet tombol itu. Nah maka kalau Bapak Ibu tidak melakukan hubungan secara sosial untuk lingkungan hidup, maka Bapak Ibu dan sekalian kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Nah jadi artinya adalah yang dinamakan dengan
baksos, bakti sosial, membantu fakir miskin, berdana kepada orang yang membutuhkan. Itu adalah salah satu bagaimana Bapak Ibu menjalin hubungan kekeluargaan kepada orang lain. Wah Bante, ya belum lama kemarin baksos ke Lampung. Walaupun jauh Bante, setelah sampai wihara sih kayaknya sudah hilang capeknya ya. Karena apa? Ya mungkin saja pada saat kita pergi atau bepergian, penderitaan itu akan selalu muncul. Rasa tidak nyaman itu pasti akan muncul. Belum kesasar-sasar lah, belum nanti mau jatuh lah, belum nanti mau celakaan lah. Nah maka disitulah pada saat kita sudah melakukan kebajikan, maka orang itu pun akan bisa merasakan kebahagiaan. Ya walaupun tadi awal-awalnya juga agak sedikit ngempet juga ya, tapi akhirnya apa? Bisa merasakan kelegaan. Nah jadi itu adalah pengorbanan untuk apa? Untuk sosial. Waktu untuk apa? Yang selanjutnya adalah waktu untuk spiritual. Waktu untuk spiritual ini penting. Kalau Bapak Ibu dan sekalian tidak pernah ke wihara, kalau ditanya Bapak Ibu umat Buddha sudah berapa tahun? Sudah bertahun-tahun atau baru kemarin? Sudah lama Bante, dilihat KTP-nya juga agama Buddha. Tapi juga muncul di wihara ya setahun sekali juga. Nah ini yang agama Buddha orangnya atau KTP-nya? Ya tentu saja juga orangnya juga KTP-nya. Tapi juga ada orang bukan umat Buddha, KTP-nya juga bukan umat Buddha, tetapi dia selalu rajin ke wihara. Melakukan apa? Berdana. Itu ada. Jadi ada jawab. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, ya dinamakan KTP itu hanya sebagai formalitas saja. Pada saat Bapak Ibu punya KTP sudah dinyatakan umat Buddha. D-nya 1 atau 2? 2 ya? Ya kalau di tempat saya masih 1. Jadi belum D2. Pada saat kita sudah menjadi umat Buddha, kita tidak lupa untuk melakukan hal-hal untuk spiritual. Maksudnya apa? Kita datang ke wihara itu adalah melakukan kebajikan. Mengingat dhamma, menjalankan sila, berdana, membaca parita, bermeditasi. Itu adalah bagaimana Bapak Ibu mengumpulkan ya dinamakan adalah spiritual. Semua itu dikumpulkan untuk siapa? Bukan untuk siapa-siapa. Itu semua adalah untuk diri sendiri. Tetapi bukan hanya juga untuk diri sendiri juga, tapi bisa untuk orang lain juga. Nah maka Bapak Ibu sekalian dinamakan adalah berbuat baik itu tidak mudah. Baru mau datang ke wihara, tadi pagi sudah hujan Bante, nggak bisa datang ke wihara. Tapi ada juga umat yang semangat. Walaupun hujan petir, wah petir ini menyambar-nyambar, tapi Bapak Ibu masih punya semangat. Datang ke wihara. Walaupun disambar juga, masih tetap datang ke wihara. Ini adalah semangat yang luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar semangat 45. Jadi datang ke wihara 45 menit selesai ya sudah pulang. Tidak. Tapi pada saat walaupun banjir, tapi untung tadi terang ya. Masih untung memang. Untung tadi terang, belum banjir. Dan jadi Bapak Ibu sekalian masih punya kesempatan datang wihara. Nanti kalau sudah banjir, Bapak Ibu harus buat perahu. Nanti Bapak Ibu di situ ngantri ya, perahunya masing-masing bawa perahu sendiri-sendiri. Itu adalah semangat yang luar biasa. Kalau tidak punya perahu bagaimana? Naik ketek, ya. Buat ketek dulu nanti di situ dipakai. Nah disitulah Bapak Ibu sekalian, spiritual adalah kebaikan secara batin. Itu tidak mudah kita lakukan, sangat susah. Jadi artinya semua kebajikan itu adalah untuk diri kita. Pada saat kematian tiba, Sang Buddha mengatakan kita akan bisa terlahir di alam yang bahagia. Dan pada saat proses kematian tiba, kita bisa meninggal dengan tenang. Bapak Ibu, pengen meninggal dengan tenang atau gelisah? Nanti kalau sudah meninggal kayak kesambar petir, sudah gosong, nah ini badannya kemana-mana, ini kan tidak wajar. Tetapi pada saat kebajikan, moralitas yang baik, kita bisa meninggal dengan tenang. Dan pada saat proses meninggal itu dengan tenang, dan kematian pun tiba, kita bisa terlahir di alam yang bahagia. Nah maka itu sangat penting untuk apa? Untuk kehidupan selanjutnya. Nah, jadi kita bisa membicarakan tentang kematian. Bapak Ibu sudah siap mati? Sudah siap meninggal belum? Belum? Ayo, belum siap? Ya tentu Bapak Ibu sekalian, jika kita baca Abhinha Paca, tadi sudah baca kan? Aku wajar mengalami usia tua, wajar sakit, wajar mati.
Tapi giliran ditanya sudah siap mati? Belum Bante, masih suka hidup sebagai manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Sang Buddha mengatakan tidak bisa ditawar dan menawar. Atau sudah dapat SMS kapan meninggal? Atau sudah di BBM sama Dewa Yama? Belum kan? Belum. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu sudah dapat SMS, oh Bapak Ibu 2 hari lagi meninggal, maka kesempatan 2 hari itu tidaklah panjang. Tetapi pada saat inilah kita masih punya waktu yang lama, kita harus mengumpulkan kebajikan. Kebajikan itu kita kumpulkan adalah untuk kehidupan kita. Untuk apa? Untuk proses berlangsungnya kehidupan kita. Nah, jadi sebelum kematian itu tiba, ya mari kita banyak-banyaklah berbuat baik. Banyak-banyak melakukan hal-hal yang baik. Untuk siapa? Untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Dan Bapak Ibu sekalian, poin yang terakhir adalah, ya di situ dikatakan bagaimana kita bisa mengendalikan indria-indria. Jadi di mana kita ini punya indria-indria. Jadi di situ ada berapa indria? Ada 6. Salah satunya kita ini punya mata. Mata gunanya untuk apa? Untuk makan atau untuk melihat? Untuk melihat. Pada saat kita melihat hal yang indah, Bapak Ibu suka? Pasti suka sekali. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu mau melihat lagi, ya pengen lagi ke sana. Pada saat kita melihat orang itu agak sedikit, apa orang Jawa bilang, ada sedikit melek gitu ya, agak sedikit terbuka atau sedikit bisa dilihat, mata ini pantas, maka kita akan senang melihatnya. Tapi pada saat Bapak Ibu melihat hal yang tidak disuka oleh diri kita sendiri, Bapak Ibu suka melihatnya, pasti akan muncul penderitaan juga. Pada saat kita melihat yang indah atau tidak, artinya adalah kita masih mengendalikan. Pada saat kita melihat yang indah-indah, kita harus bisa mengendalikan. Artinya apa? Pada saat kita melihat yang indah sekalipun, ya kita hanya sekedar melihat saja. Itu adalah keindahan alam. Atau pada saat kita melihat hal yang buruk sekalipun, kita harus tetap tenang, seimbang. Jangan timbul penilaian, wah itu kok begini begitu, ini kok rumahnya jorok, ini rumahnya kok kumuh, nanti Bapak Ibu datang ke wihara, kok wiharanya banyak sampah, ini anak wihara ngapain aja kerjanya. Nah maka pada saat Bapak Ibu melihat, hanya melihat, maka kekotoran batin itu tidak akan semakin timbul. Itu dari indria mata. Yang selanjutnya dari mata turun ke, bukan ke hati, itu namanya jatuh cinta. Kalau dari mata turun ke hati itu jatuh cinta. Tapi kalau dari mata turun ke hidung, itu artinya apa? Kita ini punya penciuman. Bapak Ibu suka mencium? Ya, kita ini punya hidung masih normal kan? Kalau hidung kita masih normal, maka kita akan bisa membau bau-bau yang enak atau tidak enak. Tetapi pada saat bau yang sedap, bau dupa dan bunga, maka kita akan bisa merasakan harum, segar gitu ya. Tapi pada saat Bapak Ibu mencium bau gas yang tidak enak, bisa bilang harum, bisa? Atau mungkin di sekeliling kita ini ada yang buang gas sembarangan, tidak permisi. Nah ini kan akan tercium oleh orang lain. Pada saat kita mencium bau itu, bagaimana apa yang Bapak Ibu pikirkan? Bisa menerima sebagaimana adanya? Atau timbul komentar, kurang ajar, cari-cari ini siapa ini, sembarangan ini. Tentu saja tidak. Artinya apa? Pada saat kita membau, hanya membau. Itu teorinya. Nah jadi artinya pada saat kita membau hal yang enak atau tidak enak, kita bisa tenang seimbang. Jadi tidak muncul penasaran, ini siapa ini, kurang ajar, ini gak pernah disekolahin orang ini. Bukan. Artinya adalah kita tetap UPK, tenang seimbang. Yang selanjutnya, kita ini punya lidah mengecap rasa. Artinya apa? Pada saat kita makan atau minum yang lezat atau yang tidak, kita harus bisa mengendalikan. Jadi ini ada cerita, ya bantenya ini dibuatkan kopi pakai micin. Jadi juga kita harus menahan gitu ya. Tidak boleh marah-marah sama yang buat. Coba Bapak Ibu rasakan kopi rasa micin, enak? Nikmat sekali. Kalau sudah diminum, dikumur-kumur, disembur sama yang buat. Nah jadi Bapak Ibu dan sekalian, pada saat kita merasakan makanan yang tidak enak atau enak, ya hanya sekedar merasakan saja.
Jadi nanti kalau Bapak Ibu makan yang enak, enak ya, ya sudah makan saja. Tidak usah, oh ini bumbunya apa, oh ini terus, waduh, jadi lebay. Jadi banyak omong. Jadi nggak jadi makan malah ngomong. Walaupun pada saat itu makanan tidak enak, kok rasanya asin. Nanti kalau sudah asin katanya keasinan. Sudah pahit katanya terlalu pahit. Nggak ada rasa katanya pelit. Ya ini serba salah. Jadi sudah kita cukup tahu saja. Pada saat kita mendengar, nah ini pada saat mendengar suara-suara yang merdu, ini sangat menggembirakan, menenangkan batin. Tapi kalau istrinya ngomel-ngomel, wah ini keluar asap sini. Nah itu artinya adalah kita mesti mengendalikan pendengaran. Kalau Bapak Ibu bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan orang lain, walaupun itu caci maki, hina, diomel, dimarah, Bapak Ibu bisa sabar. Bisa sabar? Bisa ya? Jadi Bapak Ibu nanti diomel-omel, dicaci maki, terus-terusnya harus sabar. Nanti lama-lama kurang ajar. Lama-lama dihajar juga orangnya. Nah jadi artinya ada suatu pengendalian. Dan bentuk-bentuk pikiran. Ya, bentuk-bentuk pikiran itu adalah suatu suatu penilaian bahwa ini buruk atau tidak. Oh ini ternyata tidak menyenangkan. Oh nanti jangan-jangan di sana begini dan begitu. Itu hanya sebagai bentuk-bentuk pikiran. Dan pada saat kita bisa duduk dengan nyaman, kita akan bisa merasakan kenyamanan. Andaikan Bapak Ibu harus mengendalikan indera kulit, ya. Pada saat Bapak Ibu duduk di tempat yang nyaman, kira-kira enak tidak? Enak ya? Pada saat Bapak Ibu duduk di tempat yang kayu, sudah kayu kecepit lagi, enak? Enak banget tapi ngempet, aduh sakit. Nah disitulah Bapak Ibu harus mengendalikan. Jadi enak atau tidak enak itu adalah suatu pengendalian. Supaya apa? Kekotoran, kebencian, kemarahan, keakuan itu tidak muncul. Nah itu semua adalah pengendalian. Untuk apa? Untuk batin yang sehat. Kalau Bapak Ibu punya pikiran yang sehat, jasmani pun akan semakin sehat. Tetapi pada saat Bapak Ibu punya penyakit secara jasmani, maka itu akan berdampak kepada batin yang tidak sehat. Jadi artinya kita masih bersama-sama menjaga batin dan jasmani yang sehat. Jadi itu adalah kelima tips yang dimana akan memberikan suatu potensi yang baik untuk kesehatan batin dan jasmani. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan sekalian. Dan saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata.